Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Wah, alhamdulillah. Nah, Ibu ingatkan kembali untuk mengisi absen yang telah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp ya, yang ada Google Form-nya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Wah, alhamdulillah, tetap dijaga terus ya kesehatannya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Nah, yang bertugas untuk memimpin doa hari ini adalah Sofi. Silakan Sofi, pimpin doanya. Iya, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum memulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Sofi telah memimpin doa teman-temannya. Bersama Ibu. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengadakan kesepakatan nih sama kalian. Pertama-tama, kalian diwajibkan untuk mengaktifkan kamera kalian dan mematikan mikrofon kalian. Kecuali ketika kalian ingin bertanya atau menjawab pertanyaan. Dan ketika ingin berbicara, kalian harus menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Apakah dapat dimengerti dan disepakati? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik. Nah, biar lebih semangat lagi, gimana kalau kita ice breaking tepuk semangat? Pada mau nggak nih? Mau, Bu. Mau. Oke, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Gini, tepuk semangat. 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 Apakah dapat dimengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik, kita coba ya. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, langsung mulai ya. Oke? Oke, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Pada keren nih anak-anak Ibu, pada semangat semua. Nah, saatnya Ibu bertanya nih kepada kalian. Gimana perasaan kalian selama belajar daring? Tenang tidak? Izin menjawab. Senang Bu, enak banget belajar daring. Kalau daring kan pakai HP atau laptop belajarnya, jadi gak bosen Bu. Kalau belajar di sekolah kan bosen gak pakai laptop atau HP. Ya, kalau kita belajar daring itu kita menggunakan teknologi. Nah, seperti yang sedang kita lakukan sekarang, menggunakan Google Meet. Nah, Google Meet ini merupakan salah satu teknologi gitu ya. Nah, ada yang tahu tidak? Teknologi itu merupakan dampak dari apa? Coba siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Ella. Globalisasi, Bu. Iya, lebih tepatnya adalah modernisasi. Nah, seperti yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai dampak modernisasi. Tujuan pembelajaran kita belajar hari ini yaitu agar kalian mampu mengidentifikasi dan membuat sebuah poster mengenai dampak modernisasi terhadap perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat Indonesia dan upaya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan terhadap dampak modernisasi. Apakah dapat dimengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Pada pinter. Nah, sekarang pembelajarannya akan dilanjutkan oleh Ibu Syafa. Baik anak-anak, selanjutnya pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Syafa ya. Baik, Bu. Ya, baik. Ibu akan menampilkan gambar terlebih dahulu ya, untuk kalian amati. Bu, Ibu. Apakah gambarnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Terlihat Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Silahkan kalian amati terlebih dahulu ya. Sudah diamati? Sudah Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kalian sudah mengamati gambar tersebut. Nah, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Dari gambar tersebut, anak-anak pada gambar yang di atas sedang melakukan apa ya? Ada yang tahu? Boleh, silahkan dijawab. Saya Bu, izin menjawab. Itu gambar anak yang lagi main pakai tongkat kayu, terus tongkat kayunya dibuka ditutup gitu, terus anaknya melangkah-langkah gitu, tapi gak tahu apa Bu nama permainannya. Gitu Bu. Iya, baik. Terima kasih Fuji atas jawabannya. Nah, selanjutnya tadi Fuji sudah menjawab gambar yang di atas. Sekarang Ibu ingin bertanya, kalau gambar anak-anak yang ada di bawah itu, anak-anaknya sedang melakukan apa ya? Ada yang bisa menjawab? Saya mau jawab. Ya Ibu, untuk gambar yang di bawah, anak-anaknya lagi pada main HP, Bu. Iya, betul ya. Terima kasih Ella jawabannya. Nah, tadi Ella dan Fuji sudah menjawab gambar yang dilakukan anak-anak tersebut. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya lagi nih, dari kedua gambar tersebut, ada perbedaannya. Nah, perbedaannya tuh apa ya? Ada yang tahu nggak? Boleh, silahkan. Saya, Bu, mau jawab. Iya, boleh, silahkan. Perbedaan dari kedua gambar itu yang adalah cara bermain permainannya, Bu. Kan kalau yang atas itu kan main permainan tradisional ya, Bu, yang lompat-lompat dari bambu itu. Nah, kalau yang gambar bawah itu
anak-anaknya lagi main HP, Bu. Iya, betul ya. Terima kasih Hovifa atas jawabannya, sudah bagus. Nah, selanjutnya, mengapa sih hal tersebut bisa terjadi? Dan apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Ibu Intan mau jawab. Boleh Intan, silahkan. Penyebabnya karena terjadinya perkembangan zaman, Bu, sehingga dari anak-anaknya dari zaman dulu sama zaman sekarang berbeda permainannya, Bu. Wah, iya, bagus. Hebat sekali ya Intan jawabannya. Terima kasih Intan. Nah, untuk teman-teman yang lainnya, masih banyak yang belum tahu ya, apa sih penyebabnya? Oke, selanjutnya, untuk kalian lebih mengetahui lagi terkait apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, kalian akan menyimak video pembelajaran yang akan Ibu sajikan. Baik, disimak baik-baik ya video pembelajarannya supaya kalian lebih memahami mengenai materi yang akan dipelajari hari ini. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran yang Ibu telah sajikan barusan, Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan secara mandiri ya. Namun sebelum itu kalian siapkan terlebih dahulu nih alat dan bahan yang sudah Ibu informasikan sebelumnya seperti kertas HVS, spidol, krayon, atau alat gambar yang lainnya. Apakah sudah pada menyiapkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, pintar. Kalau begitu, silakan kalian kerjakan LKPD-nya yang sudah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. LKPD dikerjakan secara mandiri ya, dengan waktu selama 20 menit. Setelah kalian mengerjakan LKPD-nya, hasil kerjanya kalian kirim melalui grup WhatsApp ya, dapat dimengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik, silakan mengerjakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, anak-anak, di LKPD kan terdapat soal yang harus kalian membuat poster sederhana. Nah, diharapkan kalian membuat posternya dengan sekreatif dan semenarik mungkin ya. Kalau ada yang mengalami kesulitan selama proses pembuatan poster, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Baik, Bu. Oke, baik. Silakan mengerjakan. Baik anak-anak, waktu untuk pengerjaan LKPD-nya sudah selesai ya. Sudah ada yang mengirimkan juga hasil pengerjaan LKPD-nya ke grup WhatsApp. Terima kasih yang sudah mengirimkan. Dan untuk yang belum mengirimkan, boleh ya segera mengirimkan hasil pengerjaan LKPD-nya ke grup WhatsApp. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang boleh perwakilan 2 orang untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya ya. Siapa yang mau boleh angkat tangannya melalui fitur raise hand. Oke, ada Fuji dan Hani. Boleh, silahkan Fuji terlebih dahulu. Oke, terima kasih Ibu. Untuk jawaban di LKPD-nya, nomor 1 bagian 1, dampaknya itu adalah yang tadinya kemana-mana naik delman, jadi naik ojek online. Terus perubahannya pada bidang transportasi. Untuk bagian 2, yang tadinya ngobrol secara langsung, sekarang ngobrolnya bisa lewat HP, dan perubahan pada bidang telekomunikasi. Bagian 3, yang tadinya belajar melalui buku, sekarang bisa melalui internet dan perubahan pada bidang pendidikan. Jawaban nomor 2, memahami nilai-nilai Pancasila, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dan memilah kebudayaan asing berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Ya, teman-teman, jadi ini poster yang aku buat, ada judulnya itu dampak modernisasi. Di sini ada pengertian modernisasi. Modernisasi itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat yang dulu tradisional sekarang jadi modern. Terus ada juga dampak modernisasi itu ada di bidang pertanian. Nah, upaya untuk menyikapi dampak modernisasi yaitu dengan menyeleksi pengaruh modernisasi dan bersikap bijak, serta bertanggung jawab dalam mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa agar terhindar dari konflik. Lalu ini ada tradisional, itu dulu petani membajak sawahnya dengan kerbau. Nah, kalau modern itu kan sekarang kita tahu ada apa tuh traktor, jadi pakai traktor membajak sawahnya. Nah, sekian poster yang aku buat. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya jawabannya Fuji. Boleh beri tepuk tangan untuk Fuji. Terima kasih Fuji. Baik, selanjutnya
Boleh tadi Hani untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Silakan Hani. Jawabannya yang nomor 1 bagian 1, dampaknya adalah dahulu masyarakat naik delman, sekarang jadi naik ojek online, dan perubahan pada bidang transportasi. Bagian 2, yang dahulu masyarakat berkomunikasi secara langsung, sekarang berkomunikasi melalui HP, dan perubahan pada bidang telekomunikasi. Bagian 3, yang dahulu sumber belajar melalui buku, sekarang sumber belajar bisa melalui internet, dan ini perubahan pada bidang pendidikan. Jawaban nomor 2, bijak dalam memanfaatkan teknologi, membudayakan berbahasa dan bersikap santun, menjaga budaya lokal, atau cinta pada produk Indonesia. Iya, jadi ini ada poster dampak modernisasi. Dari dampaknya itu ada jadi lupa waktu sama malas belajar. Nah, apa sih yang upaya yang harus dilakukan? Yaitu mengatur waktu dalam menggunakan gawai atau HP dan melakukan kegiatan yang lebih positif. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Sekian, Ibu. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Hani juga. Boleh tepuk tangan lagi untuk Hani. Baik, setelah kalian mengamati gambar, menonton video pembelajaran, dan juga mengerjakan LKPD, apakah masih ada materi yang belum kalian atau kurang kalian pahami atau kalian mengerti? Tidak, Bu, sudah mengerti. Bu sudah mengerti. Oke, baik anak-anak. Kalau sudah pada mengerti, sudah pada hebat-hebat semua ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengulas kembali nih apa yang sudah kalian kerjakan. Boleh ya sama-sama kita bahas. Oke, baik. Yang pertama, terdapat pada tabel 1 bagian 1. Ya, benar ya. Apa yang sudah teman kalian jawab sebelumnya. Masyarakat yang dahulu tadinya menggunakan delman sebagai alat transportasinya, kini ketika memasuki modernisasi, masyarakat dapat menggunakan berbagai jenis alat transportasi. Salah satunya yaitu seperti ojek online. Selanjutnya, pada gambar yang kedua, masyarakat yang tadinya hanya dapat berkomunikasi secara langsung atau melalui surat menyurat, ketika sudah memasuki modernisasi, masyarakat dapat berkomunikasi secara jarak jauh dengan lebih mudah, yaitu dengan menggunakan HP. Dan perubahan ini terjadi pada bidang telekomunikasi. Kemudian untuk yang gambar nomor 3, perubahan masyarakat pada bidang pendidikan, di mana yang tadinya harus datang terlebih dahulu nih ke perpustakaan untuk mencari sumber belajar melalui membaca buku, sedangkan sekarang ketika sudah memasuki modernisasi, mencari sumber belajar bisa lebih mudah, yaitu dengan membuka internet dan segala informasi menjadi lebih mudah untuk didapatkan. Nah, dan upaya dari dampak modernisasi yang bisa kita lakukan yaitu dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di antaranya dari upaya-upaya tersebut, apa saja, ada yang tahu? Ini Bu, memahami nilai-nilai Pancasila. Bijak dalam memanfaatkan teknologi, Bu. Ya, betul ya. Jawaban Hovifah dan Intan. Terima kasih. Nah, upaya-upaya kita dalam mengatasi modernisasi itu sebagaimana yang terdapat pada video pembelajaran yang sudah kalian tonton sebelumnya ya. Di antaranya yaitu bijak dalam memanfaatkan teknologi, membudayakan berbahasa dan bersikap santun, menjaga budaya lokal, cinta pada produk Indonesia, serta memahami nilai-nilai Pancasila, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dan memilih kebudayaan asing berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Jadi perlu diingat ya anak-anak, apabila kita terus semangat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dalam menghadapi perkembangan zaman termasuk pada modernisasi ini, maka akan menciptakan suasana kehidupan yang rukun dan damai. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, kalau semuanya sudah paham, pada pintar-pintar, sudah pada hebat, selanjutnya pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Tiara. Silakan Ibu Tiara. Anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Ada yang bisa menjawab? Oke, Hovifah. Bisa Bu, di sini kita belajar tentang dampak modernisasi terhadap perubahan sosial budaya masyarakat Bu. Ya, betul. Kemudian apa lagi? Ada yang ingin menyampaikan lagi? Ya, Hani, silahkan. Tentang dampak modernisasi terhadap persatuan dan kesatuan, Ibu. Ya, benar ya anak-anak. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang dampak modernisasi yang terhadap perubahan sosial budaya serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apakah semuanya sudah mengerti? Mengerti Bu? Mengerti, Bu. Ya, jika sudah, Ibu akan berikan soal evaluasi yang berbentuk esai untuk kalian kerjakan. Soal evaluasinya Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Silakan kalian jawab di buku catatan kalian masing-masing. Dan Ibu akan berikan waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan. Baik Bu. Baik, Ibu. Ya, silakan ya. Apakah ada yang mengalami kesulitan?
Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama ya jawabannya. Oke, untuk nomor 1, ada yang bisa menjawab? Silakan Sophie. Ya, untuk pertanyaan itu, temukanlah perbedaan gambar di atas. Nah, perbedaannya itu, pada gambar yang pertama, petani membajak sawah menggunakan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan kerbau. Untuk yang gambar kedua itu, petani membajak sawah menggunakan cara modern, yaitu dengan menggunakan traktor. Ya, betul ya. Apakah semuanya jawabannya sama? Sama Ibu. Saya Sama, Ibu. Ya, Sama, betul ya. Jadi pada gambar nomor 1, petani sedang membajak sawah menggunakan cara tradisional, yaitu menggunakan kerbau. Sedangkan pada gambar yang kedua, petani membajak sawah menggunakan cara modern, yaitu dengan menggunakan traktor. Sekarang nomor 2, ada yang bisa menjawab? Oke, Ella, silahkan. Ya, baik Ibu. Nomor 2 pertanyaannya, setelah menemukan perbedaan pada gambar, bagaimanakah dampak modernisasi terhadap perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia? Jawabannya, dampak modernisasi membawa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat di Indonesia. Nah, dampak positifnya itu, petani dapat menggunakan traktor untuk membajak sawah, sehingga pekerjaan bisa lebih cepat selesai. Wah, hebat Ella, terima kasih. Semua jawabannya sama? Ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya nomor 3, ada yang bisa menjawab? Silakan Hani. Ya, untuk yang nomor 3, pertanyaannya bagaimanakah cara kalian menyikapi dampak modernisasi? Yaitu dengan cara menyeleksi dampak-dampak modernisasi yang masuk ke Indonesia dan bersikap bijak serta bertanggung jawab dalam mempertahankan atau melestarikan rasa persatuan dan kesatuan bangsa agar terhindar dari perpecahan. Wah, Hani, hebat. Terima kasih. Ya, untuk soal nomor 1-3 sudah terjawab ya. Nah, untuk soal yang nomor 4, yaitu membuat poster. Kalian sudah membuat posternya? Sudah, Bu. Aku udah, Bu. Ya, kalau sudah, silakan kalian fotokan posternya, lalu kirimkan ke grup, dan nanti akan Ibu periksa ya, satu persatu. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, alhamdulillah, semuanya sudah pintar ya dalam menjawab soal evaluasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, apa ya manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau menjawab? Oke, Sophie, silahkan. Ya, Bu, dari pembelajaran hari ini itu kita menjadi tahu dampak-dampak dari modernisasi di kehidupan masyarakat saat ini, dan kita juga menjadi tahu gitu upaya-upaya untuk menghadapi dampak dari modernisasi tersebut. Wah, hebat Sophie. Benar ya, ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, Ibu akan memberikan tindak lanjut berupa PR dari materi yang kita pelajari hari ini. PR-nya akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp juga ya. Silakan kalian kerjakan di rumah. Siap, Bu. Baik, Ibu. Oke, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Oke, anak-anak, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini belum usai. Maka dari itu, kalian tetap harus menjaga kesehatan ya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Apalagi saat ini sedang musim hujan. Jadi, kalian juga harus ekstra menjaga kesehatan agar tetap fit dan sehat, dan selalu bersemangat dalam belajar. Siap? Siap, Bu. Siap, Ibu. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum kita akhiri tatap maya ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.